mayoritas masyarakat Indonesia, terutama cowok atau pria, itu menyukai ngopi gitu ya. Nah, ngopi atau mereka hanya sekedar ngobrol-ngobrol, bertemu teman-teman, berkumpul-kumpul itu, apakah hanya sekedar buang-buang waktu atau bahkan akan membawa manfaat? Yuk kita kupas bareng-bareng tentang ngopi dan ngobrol bersama teman-teman. Tonton video ini sampai selesai agar Anda paham dan mendapatkan manfaatnya. Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Istilah ngopi di Indonesia 3-4 tahun ini menjadi tren gitu, terutama penggemarnya yaitu cowok atau kaum pria gitu ya. Mulai dari anak muda sampai orang yang sudah berusia di atas 50 tahun lah, katakan seperti itu. Nah, ngopi ini bisa dilakukan di rumah bersama teman-teman atau juga di warung-warung, bahkan juga di kafe-kafe. Sebagian orang mengatakan bahwa ngopi atau kumpul-kumpul bersama teman-teman itu adalah pekerjaan yang sia-sia, pekerjaan yang tidak ada gunanya gitu. Setidaknya ada 3 hal pro kontra atau ketidaksamaan pendapat tentang hal tersebut ya. Yang pertama, ada orang yang mengatakan lebih baik tidur daripada ngopi, karena kalau tidur mereka bisa mendapatkan cukup istirahat, terus kemudian setelah bangun tidur beraktivitas kembali, bekerja kembali seperti rutinitas sehari-hari. Nah, tapi hal ini bertentangan dengan pendapat teman yang lain gitu. Misalnya, ketika kamu hanya tidur, kamu tidak mendapatkan apa-apa, kamu hanya mendapatkan mimpimu, dan ketika kamu bangun dari tidurmu, kamu akan dihadapkan oleh rutinitasmu yang monoton itu saja. Ketika kamu sekedar ngopi, sekedar kumpul dengan teman-teman, kamu akan menemukan hal-hal yang baru, dari sekedar obrolan-obrolan yang ringan sampai obrolan-obrolan yang berat, bisa saling bertukar pengalaman, bisa saling bertukar ilmu. Jadi itu yang pertama, ada pendapat dari sebagian orang yang mengatakan lebih baik tidur daripada sekedar ngobrol-ngobrol atau kopi. Tapi di pendapat yang lain, dengan ngopi atau ngobrol-ngobrol, sekedar ngobrol ringan sampai ngobrol yang berat, akan menemukan hal-hal baru yang kita dapatkan dari teman-teman ngopi itu. Yang kedua, bagi teman-teman yang berjiwa pekerja keras, itu menganggap bahwa ngopi atau ngobrol dengan teman-teman, dengan kolega, terus itu merupakan sesuatu yang buang-buang waktu saja. Karena bagi teman-teman yang berjiwa pekerja keras, itu menganggap bahwa time is money, atau setiap waktu, setiap saat itu bisa menghasilkan uang. Nah, ketika hanya digunakan untuk ngopi dengan teman-teman atau nongkrong atau cangkruk dengan teman-teman, itu merupakan pekerjaan yang sia-sia karena tidak menghasilkan cuan atau tidak menghasilkan uang. Tapi pendapat lain bagi teman-teman yang berjiwa kreatif atau pekerja cerdas, itu menganggap bahwa dengan ngopi, dengan sekedar kumpul-kumpul atau cangkruan dengan teman-teman, itu akan menghasilkan ide-ide yang baru, terus menggali ilmu-ilmu yang baru, sehingga dari ide-ide yang baru didapat dari teman-teman cangkruan itu atau teman-teman ngopi itu diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu karya yang bisa menghasilkan cuan atau penghasilan atau uang yang lebih. Jadi bagi pekerja kreatif, ngopi atau nongkrong dengan teman-teman itu menjadi sesuatu atau sumber ide atau akan menghasilkan konsep-konsep baru yang dapat dijadikan uang. Nah, yang ketiga ini, ada orang yang hobinya ngopi terus kemudian nongkrong, tapi hanya dengan orang-orang tertentu. Jadi ngopinya itu maunya hanya dengan orang yang dianggap sekelas atau selevel begitu ya, atau stratanya sama gitu.
dengan orang-orang yang dianggap levelnya tidak sama atau stratanya tidak sama, itu nggak mau gitu. Karena apa? Karena dianggap karena dianggap ya itu seperti yang tadi, seperti sia-sia gitu. Jadi saya mau ngopi itu dilihat dulu dengan orang yang kira-kira levelnya sama nggak nih, menguntungkan nggak buat saya gitu. Jadi ngopi hanya mau dengan orang yang dianggap bisa menguntungkan. Nah, di sebagian orang yang lain atau teman-teman yang lain itu ngopi dengan siapapun, tidak memperdulikan levelnya sama atau levelnya di atasnya atau levelnya di bawahnya gitu. Yang stratanya sama atau tidak itu tidak peduli. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa ngopi itu untuk silaturahmi, terus kemudian mereka berpendapat bahwa mumpung masih sehat begitu. Karena apa? Karena ketika kita jatuh sakit, itu kita sangat merindukan kapan ya kita bisa ketemu teman-teman, kapan ya kita bisa ngobrol-ngobrol ringan dengan teman-teman di warung kopi atau di kafe atau sekedar di rumah mengumpulkan teman-teman begitu. Karena dari hal-hal yang sepele itu, ketika kita sakit, itu hal yang sepele tadi itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ya, bayangkan coba kalau kita sedang sakit begitu ya, terus melihat postingan teman-teman atau ada kita mendengar kabar teman-teman yang sedang si A dan si B dan si C itu sedang ngopi, sedang ngobrol-ngobrol sambil bercanda-bercanda gitu. Betapa si sakit tadi itu mendambakan hal yang seperti itu, ingin segera sembuh dan segera bisa kumpul lagi dengan teman-teman. Jadi jangan remehkan ngopi atau sekedar kumpul-kumpul dengan teman-teman sejawat. Dari hal kecil yaitu ngopi, kita bisa menemukan hal-hal atau sesuatu yang besar. Orang-orang yang berjiwa pekerja keras menganggap bahwa time is money itu bermakna setiap waktu harus menghasilkan uang. Tapi bagi pekerja yang cerdas, pekerja yang kreatif, time is money bermakna menggunakan sedikit waktu untuk menghasilkan lebih dari sekedar uang. Sehat selalu untuk Anda, untuk keluarga Anda. Tuhan melindungi dan salam NKRI.